Dengan barbarnya para petugas yang lain langsung menghabisi peserta yang gagal agar mereka tidak melawan. Peserta ini menyuruh petugas untuk membuka topengnya. Tapi ternyata tindakan itu membuat frontman sangat marah dan langsung menembaknya. Karena para petugas sudah membuat perjanjian untuk tidak membuka topeng dan juga merahasiakan identitas mereka dalam permainan. Setelah itu mereka kembali berkumpul dan para petugas memberikan makanan. Tapi edannya, mereka hanya diberikan sebutir telur dan juga sebotol minuman. Jelas saja, karena tidak puas, Doksu, Miryong, dan anak buahnya kembali mengantri. Karena sikap egoisnya, alhasil sebagian peserta tidak mendapatkan jatah makanan. Karena jumlah makanan sudah disesuaikan dengan jumlah peserta. Jelas saja hal itu membuat salah satu peserta marah dan mencoba untuk merebutnya kembali. Tapi kampretnya, Doksu langsung menghajar pria tersebut sampai tewas. Hal itu membuat Gi-hun marah dan meminta pada petugas untuk melakukan sesuatu. Tapi ternyata mereka tidak peduli apa yang terjadi di luar permainan. Karena dengan tewasnya seorang peserta, maka hadiahnya akan semakin bertambah. Dan kampretnya, hal itu dimanfaatkan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh peserta yang lain, agar saingan mereka semakin berkurang. Dan para peserta mulai terbagi menjadi beberapa kelompok untuk berjaga-jaga. Sementara itu, salah satu peserta yang seorang dokter terlihat sedang bersama dengan beberapa petugas dan berniat akan melakukan sesuatu secara rahasia. Dan ternyata secara diam-diam mereka melakukan jual beli organ dalam dari para peserta yang sudah gugur. Dan frontman tidak mengetahui hal tersebut. Sebagai imbalannya, si dokter akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya. Si dokter pun mengancam jika dirinya mati dalam permainan ini, maka para petugas tidak akan bisa melakukan jual beli organ dalam lagi. Tapi petugas bilang kalau permainan yang paling berbahaya bukan besok, tapi akan terjadi malam ini. Karena faktanya, para petugas sengaja memberikan makanan sedikit agar para peserta berselisih. Tujuannya tentu saja mereka akan menyingkirkan yang lemah untuk permainan berikutnya. Dan petugas tidak bisa melindungi si dokter di dalam sana. Karena itu bukan permainan yang resmi. Dan menyuruh si dokter untuk bergabung dengan tim yang kuat agar bisa bertahan hidup. Setelah mendapatkan informasi tentang permainan selanjutnya, si dokter lalu bergabung dengan Doksu. Singkat waktu, malam pun datang. Para petugas sudah bersiap-siap dengan senjatanya. Sementara para peserta merasa cemas karena sudah tahu apa yang akan terjadi. Setelah lampu padam, Doksu dan anak buahnya mulai menghabisi para peserta. Hal itu membuat suasana malam semakin mencekam. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali mencoba untuk menolong si kakek. Namun si kakek sudah tidak ada di tempat tidurnya. Dan ternyata si kakek sudah menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling tinggi. Si kakek meminta kepada para peserta untuk berhenti. Hingga akhirnya petugas datang dan langsung mengamankan situasi. Terlihat tempat ini sangat amat berantakan, dipenuhi dengan mayat dari para peserta. Kemudian mayat-mayat tersebut dipindahkan dan dibakar. Singkat waktu, besok harinya, mereka semua dikumpulkan untuk melakukan permainan ketiga. Kali ini mereka harus membentuk tim yang berisi 10 anggota. Si dokter yang sudah mengetahui tentang permainan kali ini tentu saja akan bergabung dengan Doksu yang diisi dengan semua laki-laki. Sementara Gi-hun dan Sang-woo yang tidak tahu permainan apa yang akan dimainkan memilih teman-teman yang dekat. Bahkan tim Gi-hun dicap sebagai tim lemah karena terdapat si kakek dan 3 orang wanita
termasuk Miryong yang diusir oleh Doksu. Di sini tim dari Gi-hun sangat terkejut karena ternyata permainan ini adalah tarik tambang. Tentu saja hal itu membuat mereka merasa putus asa karena tidak ada harapan untuk menang. Mereka semua akan melakukan tarik tambang di tempat yang sangat amat tinggi. Dan jika salah satu tim yang kalah, maka mereka akan jatuh dan langsung tereliminasi. Hingga tiba giliran tim Gi-hun yang mulai bertanding. Di sini mereka sudah putus asa karena lawan mereka jauh lebih kuat. Tapi si kakek mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Karena tarik tambang bukan soal kekuatan saja, tapi juga harus dengan taktik yang baik, saling percaya dan tentu yang paling penting kerja sama tim. Di sini mereka memasang kuda-kuda dengan sangat kuat dan menunggu tim lawan sampai kehabisan tenaga. Awalnya trik si kakek berhasil. Tapi karena lawan yang sangat kuat, mereka belum bisa mengalahkannya. Akhirnya Sangwo menyuruh anggotanya untuk melakukan langkah ke depan dengan tujuan agar lawan terjatuh. Dan mereka bisa memanfaatkan hal tersebut. Awalnya mereka ragu dengan trik tersebut, tapi karena mereka saling percaya hingga akhirnya. Dan ya, mereka pun berhasil menang. Setelah menyelesaikan permainan yang ketiga, dari 80 peserta kini tersisa 40 peserta yang masih bertahan. Setelah itu seperti biasa, si dokter disuruh untuk membedah dan mengambil organ dalam. Dan Junho yang sedang menyamar disuruh oleh petugas untuk membantu pengiriman organ tersebut. Di sini Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para petugas. Nantinya organ tersebut akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Setelah selesai seperti biasa, si dokter meminta imbalannya. Tapi ternyata para petugas belum mengetahui permainan apa selanjutnya. Tentu saja hal itu membuat si dokter sangat marah. Dengan cepat, si dokter langsung menghabisi salah satu petugas. Dia pun langsung kabur dan dikejar oleh petugas yang lain. Hingga akhirnya, mereka sampai di tempat permainan sebelumnya. Di sini petugas mencoba untuk menenangkan si dokter. Karena dia tidak ingin jika frontman mengetahui rahasia mereka. Petugas ini pun berniat akan membunuh si dokter. Tapi ternyata tiba-tiba saja petugas itu pun langsung ditembak bersama dengan si dokter. Di sini frontman sangat marah, bukan karena kejahatan yang sudah anak buahnya lakukan. Bahkan dia sendiri tidak peduli akan hal itu. Yang membuatnya sangat marah, karena frontman tidak ingin ada peserta yang diperlakukan dengan istimewa. Karena setiap peserta punya hak untuk bertahan hidup dengan adil. Sementara itu Junho dan salah satu petugas berniat akan pergi untuk mengantarkan organ tersebut. Tapi ternyata petugas tersebut sudah curiga dengan tingkah Junho yang dianggap aneh. Hingga akhirnya Junho pun berhasil menghabisi petugas tersebut dengan satu kali tembakan di kepalanya. Kemudian Junho langsung pergi ke ruangan frontman untuk mencari berkas tentang kakaknya. Sementara itu frontman melihat anak buahnya yang sudah tewas dengan luka tembak di bagian kepalanya. Oleh karena itu, dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap orang tersebut. Sementara Junho sangat terkejut, karena ternyata memang benar kalau kakaknya pernah menjadi peserta dalam permainan yang sangat mengedankan tersebut. Singkat cerita, permainan keempat pun akan dimulai. Dalam perjalanan menuju tempat permainan, mereka langsung terkejut ketika melihat mayat dari si dokter dan juga petugas yang sudah digantung. Frontman mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang sudah melanggar aturan. Dalam permainan ini mereka harus berpasangan 2 orang. Karena si dokter sudah tewas, jadi jumlah peserta menjadi 39. Alhasil akan ada 1 peserta yang tidak memiliki pasangan. Di sini Gi-hun diajak oleh peserta lain untuk berpasangan dengannya. Karena jika tidak memiliki pasangan, maka akan dieliminasi.
Tapi Gi-hun yang tidak tega dengan si kakek memutuskan untuk berpasangan dengannya. Dan pada akhirnya, ketika waktu habis, Miryong yang tidak memiliki pasangan langsung dibawa oleh petugas. Di ruangan permainan, para peserta diberi satu kantong kelereng. Masing-masing dari kantong tersebut terdapat 10 kelereng. Mereka diberikan waktu 30 menit untuk mengumpulkan 20 kelereng. Itu artinya mereka harus bersaing satu sama lain. Di sini Ali mendapatkan kelereng yang cukup banyak dari Sanwo dengan cara menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tapi hal itu justru membuat Sanwo marah karena merasa bahwa Ali bermain curang. Sementara itu Sebyok dan Jiung hanya menghabiskan waktu mereka dengan saling curhat. Di sini Jiung merasa kalau Sebyok lebih pantas untuk hidup. Oleh karena itu Jiung mengalah dalam permainan tersebut dan membiarkan Sebyok yang menang. Kembali ke Sangwo. Di sini Sangwo meminta maaf karena sudah menuduh Ali bermain curang. Hingga akhirnya Sangwo berhasil menipu Ali dengan menukar kelereng tersebut dengan batu. Alhasil Sangwo pun berhasil lolos. Sementara itu beberapa kali si kakek berhasil menang dari si Gi-hun. Hal itu membuat Gi-hun langsung panik. Apalagi kelereng miliknya tinggal satu. Itu berarti tinggal satu langkah lagi, maka si kakek bisa menang. Dan ternyata Gi-hun salah menebaknya. Tapi untungnya, penyakit si kakek kembali kambuh. Dan dia lupa dengan tebakan dari Gi-hun. Alhasil Gi-hun pun langsung mengganti tebakannya dan berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikan keadaan. Sampai akhirnya kelereng si kakek tinggal satu. Dan kampretnya, si kakek menyarankan untuk bermain satu ronde lagi, tapi harus mempertaruhkan semuanya. Tentu saja Gi-hun merasa tidak adil, karena dirinya memiliki 19 kelereng, sementara si kakek hanya satu. Tapi ternyata si kakek tahu, selama permainan tadi, Gi-hun sudah membodohi dirinya, dan si kakek sengaja melakukannya. Hal itu membuat Gi-hun merasa bersalah dan meminta maaf pada si kakek. Tapi tiba-tiba si kakek memberikan kelereng miliknya. Karena si kakek ingin berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah merawatnya selama ada di tempat ini. Dan berkat Gi-hun si kakek merasa sangat bahagia. Hingga akhirnya waktu pun habis. Si kakek, Ali, Jiung, dan yang lainnya harus tereliminasi.